Baru-baru ini, tepatnya Jumat 15 April 2022, aparat kepolisian Israel menyerang warga Palestina saat hendak sholat subuh berjamaah. Penyerangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina itu diketahui berada di kompleks Masjidil Aqsa. Atas penyerangan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tak tinggal diam melihat serangan dari Israel itu kepada warga Palestina. Dikutip melalui kanal YouTube Pikiran Rakyat dengan judul Vladimir Putin, Rusia jika dalam waktu dekat tak hentikan serangan ke Palestina. Presiden Rusia Vladimir Putin pas Jumat 14 Mei 2022 mengatakan pihaknya dapat menyerang Israel dalam waktu dekat ini. Serangan Rusia ke Israel itu akan dilakukan jika Israel tidak menghentikan serangannya ke Palestina. Betapa tidak? Menurut Putin, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam menimbulkan ancaman langsung terhadap negara yang ia pimpin itu. Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Rusia tuding Israel gunakan invasi Ukraina sebagai pengalihan isu dari masalah Palestina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengkritik pernyataan anti-Rusia yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yang membela suara Israel untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kementerian Luar Negeri Rusia menyesalkan pernyataan Lapid yang dibuat setelah pemungutan suara pekan lalu dan menuding negeri Zionis mengambil keuntungan dari situasi di Ukraina. Ada upaya yang disamarkan dengan buruk untuk mengambil keuntungan dari situasi di Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, konflik Palestina-Israel. Demikian kata Kemenlu Rusia, dilansir dari Haaretz. Pernyataan Menteri Luar Negeri Israel juga memicu penyesalan dan penolakan. Sebelumnya, Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia atas invasi ke Ukraina setelah baru-baru ini melihat gambaran yang sangat mengerikan pasca Rusia mundur dari daerah-daerah utama di sekitar Kiev. Israel juga memberikan suara mendukung proposal itu, langkah paling signifikan yang telah diambilnya secara terbuka terhadap Rusia sejak perang dimulai. Israel sebelumnya juga telah memberikan dukungan untuk kecaman Majelis Umum PBB terhadap Rusia beberapa minggu lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan invasi yang tidak dapat dibenarkan Rusia ke Ukraina dan pembunuhan warga sipil tak berdosa adalah alasan Israel mendukung mosi itu. Meski begitu, Lapid mengatakan pemungutan suara itu tidak mengubah pandangan kami tentang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang merupakan badan radikal, cacat moral, bias, dan anti-Israel. Resolusi untuk menangguhkan Rusia dari Badan Hak Tinggi PBB diperkenalkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya. Ada 93 suara setuju, 24 suara menolak, dan 58 suara abstain. Rusia beri ancaman keras ke Israel jika terus usik Palestina. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya menegaskan sikap politik luar negeri negaranya atas konflik panas antara Palestina dengan Israel. Melalui Kementerian Negeri Rusia, Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia akan sepenuhnya membela Palestina. Vladimir Putin juga menganggap Israel telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada Palestina. Tentunya, tindakan tersebut juga telah melanggar hukum internasional. Hal itu, kata Putin, dapat dibuktikan dengan momen perampasan tanah milik Palestina yang kemudian diubah menjadi pemukiman oleh Israel, khususnya daerah Yerusalem Timur. Israel itu tidak memiliki kekuatan apa-apa atas tanah Yerusalem Timur, kata Kementerian Luar Negeri Rusia yang dikutip Gala Banjar dari Anadolu Agency. Maka dari itu, Putin juga mengancam Israel untuk segera menghentikan agresinya ke Palestina karena ketegangan di Yerusalem Timur dapat berpengaruh negatif terhadap keamanan Rusia. Ini yang membuat Putin murka, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Maka dari itu, Putin langsung menggelar pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia guna membahas perseteruan Israel dengan Palestina di Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Sesuai pertemuan tersebut, Rusia berjanji akan berusaha keras untuk mendorong Israel agar dapat menghentikan agresinya ke Palestina. Maka dari itu, Putin meminta kepada Dewan Keamanan Rusia membantu pemerintah Rusia untuk menghentikan agresi militer yang Israel kepada Palestina. Hal itu dilakukan Rusia semata-mata untuk menjaga kestabilan di sekitar perbatasan Rusia. Menhan Israel bilang Palestina harus punya entitas politik. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan penyelesaian konflik Israel-Palestina harus didasarkan pada penciptaan dua entitas politik, bukan geografis yang berbeda. Berbicara dengan situs berita Walla, Gantz menegaskan bahwa entitas Israel harus mempertahankan keunggulan militernya atas entitas Palestina. Gantz juga menjelaskan, setiap entitas peduli dengan urusannya sendiri. Dia menyatakan bahwa integritas geografis Palestina seharusnya hanya didasarkan pada sistem transportasi yang memfasilitasinya. Sebelumnya, Gantz juga telah bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina PA Mahmud Abbas. Gantz juga mengatakan Abbas menentang kekerasan dan percaya bahwa konflik harus bersifat politis. Saya mencoba untuk membuat
Kenyataan yang jauh lebih positif yang sangat sulit untuk mencapai perdamaian, tetapi mari kita coba hidup dalam damai, kata Gantz. Konflik selalu tidak baik untuk kami dan pergi ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag dan menggambarkan kami sebagai rezim apartheid bukanlah hal yang benar. Gantz juga mengakui pemerintahan otoritas Palestina itu lemah. Ia menambahkan bahwa Israel berusaha mendukungnya dan juga meminta untuk menjadi lebih kuat di wilayah utara tepi barat. Menurut Gantz, Palestina dapat mengatur diri sendiri dan Israel tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Gantz juga mengatakan jika dia menjadi Perdana Menteri maka dia akan melanjutkan Abbas. Dia juga mengutip mendiang para pemimpin Israel yang berdamai dengan negara-negara Arab. Gantz juga menekankan Israel harus menjaga keamanan dan juga keunggulan militernya di wilayah itu. Dugaan penyebab Israel serbu jamaah Masjid di Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem menjadi lokasi bentrok antara demonstran Palestina dan juga polisi Israel beberapa waktu lalu. Kekerasan yang dilakukan polisi Israel membuat lebih dari 150 orang terluka dalam bentrok yang bermula pada Jumat lalu. Diketahui, Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga Islam. Orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Temple Mount, merujuk pada dua kuil yang dikatakan berdiri di sana pada zaman kuno. Kompleks ini juga menjadi jantung konflik antara Israel dan Palestina yang berada di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel. Dilansir dari AFP, pihak kepolisian Israel mengaku bentrokan berawal pada pukul 4 waktu setempat dari puluhan pria bertopeng yang berbaris ke Masjid Al-Aqsa untuk menyalakan kembang api. Selanjutnya, sebagian orang lalu tiba-tiba melemparkan batu ke arah tembok barat, tempat yang dianggap sebagai situs paling suci di mana orang Yahudi dapat berdoa. Polisi Israel kemudian memasuki Kompleks Al-Aqsa untuk membubarkan dan mendorong kembali kerumunan serta memungkinkan jamaah lainnya meninggalkan tempat itu dengan aman. Saksi mata mengatakan pasukan keamanan Israel menembakkan peluru berlapis karet dan granat suara ke arah beberapa warga. Warga Palestina membalas dengan melemparkan batu. Dilansir Al Jazeera, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menyebut serbuan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa itu sebagai serangan brutal terhadap jemaah selama bulan suci Ramadan dan pertanda berbahaya. Sementara itu di Gaza, juru bicara Hamas yang menguasai daerah itu mengatakan bahwa penggunaan kekuatan Israel di tempat suci tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Hamas menuntut agar Israel membebaskan hampir 500 orang yang ditahannya pada hari Jumat menghentikan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa oleh kelompok-kelompok Yahudi dan juga mengakhiri serangan militer ke kota tepi-tepi barat. Ketegangan yang terjadi juga disebabkan bertepatannya bulan Ramadan dengan perayaan Paskah Yahudi. 153 orang luka-luka akibat bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 150 orang dirawat di rumah sakit dan puluhan lainnya dirawat di tempat kejadian. Sementara itu, setidaknya 3 orang polisi Israel terluka. Sementara, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan bentrokan yang terjadi pada hari Jumat itu tak dapat diterima. Konvergensi Paskah, Ramadan dan Paskah adalah simbol dari kesamaan yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengubah hari-hari suci ini menjadi platform untuk kebencian, kehasutan, dan juga kekerasan. Utusan Perdamaian Timur Tengah PBB Thor Wennesland mendesak pihak berwenang di kedua belah pihak untuk segera meredakan situasi dan mencegah provokasi lebih lanjut oleh aktor radikal. Sebuah posisi yang digaungkan oleh unit urusan Palestina AS dan layanan diplomatik Uni Eropa.